Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila binti Alwi, NIM 921423121, jurusan akuntansi kelas E. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Roni Lukung, SPD, MSc, dengan materi geostrategi dalam konteks politik. Dinamika perkembangan politik global dan regional akhir-akhir ini diwarnai perebutan pengaruh dan kepentingan antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan Amerika Serikat di beberapa kawasan, terutama di Asia. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya antisipasi dari pemerintah guna mengamankan geostrategi Indonesia dalam dinamika politik global dan regional yang dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka melindungi kepentingan nasional Indonesia. Agar proses perjuangan mewujudkan tujuan nasional dalam rangka mencapai cita-cita nasional Indonesia dapat berlangsung aman dan lancar. Geostrategi Indonesia pada dasarnya merupakan rumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utama. Dalam merumuskan geostrategi, perlu memperhatikan berbagai faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhinya, yaitu geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Di samping faktor lainnya seperti keadaan global dan regional. Bagi bangsa Indonesia, geostrategi dipandang sebagai suatu strategi atau cara terbaik yang ditempuh dalam mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 melalui pembangunan nasional. Hal tersebut dimaksudkan untuk menuju cita-cita masa depan yang lebih baik, lebih aman, lebih damai dan sejahtera melalui pengendalian ruang, situasi, dan waktu-waktu. Dengan kata lain, geostrategi Indonesia merupakan metode yang digunakan untuk menganalisa bentuk, luas, dan lokasi negara dengan memanfaatkan segenap konstelasi. Geografi negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dalam menentukan kebijakan, arahan, serta sarana-sarana dalam mencapai tujuan seluruh bangsa berdasarkan asas-asas kemanusiaan dan keadilan sosial. Selain itu, geostrategi Indonesia dapat juga digunakan sebagai pedoman ketahanan nasional dalam menganalisa aspek astragatra yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi bangsa. Dengan diketahuinya tingkat ketahanan nasional akan diketahui pula sampai sejauh mana pencapaian tujuan nasional dapat dicapai. Selanjutnya, dapat dibedakan anasir diintegrasi bangsa, baik anasir luar, yaitu pemaksaan kehendak golongan tertentu melalui berbagai aspek kehidupan, maupun anasir dalam, yaitu adanya upaya melupakan sejarah bangsa dengan mengabaikan kesepakatan berdirinya negara. Implementasi geostrategi Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdapat dalam substansi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sangat jelas tersirat cita-cita berkebangsaan, tujuan berkebangsaan, kepentingan berkebangsaan, serta pokok berbangsa dalam menaungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang pertama, cita-cita nasional. Dengan mencermati alinea kedua pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa kondisi masa depan bangsa Indonesia yang dicita-citakan adalah menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Cita-cita tersebut harus diyakini dan dipedomani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh seluruh elemen bangsa Indonesia.
Yang kedua, tujuan nasional. Dengan mencermati alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan dari kolonialisme atau penjajahan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Yang selanjutnya, menurut alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 harus terwadahi dalam bingkai NKRI yang berdasarkan Pancasila. Lalu yang ketiga, kepentingan nasional. Kepentingan nasional bersifat mutlak, sesuatu yang bersifat absolut, tidak bisa ditawar, tidak berbatas, yang artinya bahwa dalam melaksanakan tujuan diprioritaskan pada suatu yang tidak dapat ditunda atau dialihkan kepada tujuan lain seperti kelangsungan hidup. NKRI yang mencakup di dalamnya integritas teritorial, menjaga kedaulatan nasional, dan memberikan keselamatan bangsa Indonesia yang tentu saja harus berdasarkan karakteristik geografi. Keempat, tugas pokok nasional. Dengan mencermati alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa ada 4 tugas pokok bangsa Indonesia yang harus dilaksanakan untuk memenuhi kepentingan nasional guna mewujudkan tujuan nasional dalam rangka mencapai cita-cita nasional sebagai berikut. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat tugas pokok tersebut juga harus diyakini dan dipedomani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh seluruh elemen bangsa Indonesia. Secara garis besar, kondisi geostrategi Indonesia pada masing-masing datra ketahanan nasional dapat digambarkan menjadi geostrategis dalam satu, geografi, kedua, demografi, yang ketiga, ideologi, yang keempat, politik, yang kelima, ekonomi, yang keenam, sosial budaya, dan yang ke-8, pertahanan dan keamanan. Namun kali ini saya akan membahas tentang konteks politik. Politik sejak Indonesia memasuki era reformasi, berbagai perkembangan di bidang politik telah mewarnai dinamika perpolitikan nasional maupun lokal. Dari segi pemerintahan, telah mengalami pergantian pemimpin nasional setelah dilaksanakan pemilu tahun 2014 yang lalu, maka akan dikatakan bahwa proses pergantian pemerintahan di Indonesia telah berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan berlangsung dengan demokratis. Walaupun pada awalnya terpilihnya pemerintah Indonesia, presiden terpilih mengalami sedikit dinamika antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih, dimenangkan oleh KIH yang memperoleh 53,15% dan KPM 46,85%. Seiring berlangsungnya pemerintahan presiden terpilih, kehidupan politik nasional secara umum cukup mantap dan terkendali, mampu mendukung kelancaran pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hidup kelembagaan antara pemerintahan dengan DPRI juga berlangsung harmonis, walaupun pada awalnya menemui kendala. Sejalan dengan kematangan berdemokrasi, diharapkan akan semakin membaik, kondusif, dan menguatnya pencapaian good governance dalam sistem pemerintahan. Mengingat program pembangunan nasional bergantung kepada keserasian hubungan kedua otoritas politik tersebut. Sistem pemerintahan NKRI menggunakan sistem presidensial yang membawahi 34 pemerintahan daerah provinsi dan 514 pemerintahan daerah kabupaten dan kota.
di seluruh daerah sejak pasca peristiwa aksi tuntutan reformasi 1998 telah diterapkan otonomi daerah, pemilihan presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati atau wali kota dan wakil bupati atau wali kota. Anggota DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota dilaksanakan melalui proses pemilihan umum secara langsung. Analisis SWOT adalah perencanaan strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari situasi atau proyek tertentu dalam konteks pemilihan pemimpin. Analisis SWOT dapat digunakan untuk mengevaluasi calon-calon potensial dan peluang untuk memenangkan pemilu. Berikut beberapa kemungkinan cara menerapkan analisis SWOT dalam konteks pemilihan kepemimpinan. Berikut beberapa cara menerapkan analisis SWOT dalam konteks pemilihan pemimpin. Yang pertama, kekuatan. Keterampilan kepemimpinan yang kuat, rekam jejak yang baik pada posisi kepemimpinan sebelumnya, kepribadian karismatik, kemampuan komunikasi yang baik, dukungan kuat dari partai politik atau kelompok kepentingan. Yang kedua, kelemahan. Kurangnya pengalaman dalam posisi kepemimpinan, keterampilan komunikasi yang buruk, cerita atau reputasi publik yang negatif, kurangnya dukungan dari partai politik atau kelompok kepentingan, sumber daya keuangan yang terbatas. Lalu yang ketiga, peluang. Tumbuhnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan saat ini, munculnya isu-isu sosial atau politik yang dapat diatasi oleh kandidat, dukungan dari individu atau organisasi berpengaruh, akses terhadap teknologi atau platform media baru untuk berkampanye, tumbuhnya dukungan dari agensi muda atau kelompok minoritas. Yang keempat, ancaman. Persaingan ketat dari kandidat lain, liputan atau propaganda media yang negatif, ketidakstabilan politik atau kekerasan di wilayah tersebut, terbatasnya akses terhadap sumber daya keuangan atau materi kampanye, masalah hukum atau etika yang mungkin timbul selama kampanye. Penting untuk dicatat bahwa analisis SWOT bukanlah alat yang definitif atau objektif, dan hasilnya dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan bias analis. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan analisis SWOT sebagai bagian dari evaluasi kandidat yang lebih luas dan komprehensif, termasuk kualifikasi, pengalaman, visi, dan nilai-nilai mereka. Geostrategi Indonesia dalam menghadapi dinamika politik global dan regional. Geostrategi Indonesia di tengah-tengah dinamika perkembangan politik global dan regional perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan negatif yang dapat merugikan, membahayakan kepentingan nasional. Setelah memahami tentang kondisi ketahanan nasional dan dinamika perkembangan politik global dan regional, perlu dicermati, diperhatikan, dan dipertimbangkan pada tiap gatra ketahanan nasional sebagai berikut. Pada politik sendiri, dengan banyaknya daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota dalam penerapan sistem otonomi daerah dan sistem demokrasi pemilihan umum secara langsung akan memungkinkan dimanfaatkan oleh negara dasar melakukan infiltrasi kepentingannya. Ada beberapa kasus terkait pemilihan pemimpin dalam politik geostrategi. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, revitalisasi paradigma visi Nusantara untuk mencegah konflik pemilu. Dalam konteks pemilu Indonesia tahun 2019, Andrea Hianan Peolongan, peserta program pendidikan singkat Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, menulis artikel tentang perlunya revitalisasi visi Nusantara. Paradigma visi Nusantara untuk mencegah konflik pemilu
Artikel tersebut berpendapat bahwa hoaks politik dapat melemahkan ketahanan nasional, bahkan memecah belah negara sehingga dapat mengganggu proses pembangunan nasional yang sedang berjalan. Pertama, memilih pemimpin yang menguasai geopolitik Indonesia. Pada tahap awal pemilu Indonesia 2024, beberapa partai politik sibuk menggalang dukungan. Kompas.com memuat artikel yang berpendapat pentingnya memilih pemimpin yang menguasai geopolitik Indonesia. Artikel tersebut menyarankan agar pemimpin yang memahami posisi geopolitik Indonesia dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan bermanfaat bagi negara. Yang kedua, tantangan dan strategi dalam menyukseskan pemilu 2024 di Nia Selatan. Pemilu serentak dan pemilu kepala daerah tahun 2024 menimbulkan beberapa tantangan di Nia Selatan, seperti kendala teknis, keterbatasan akses teknologi, kendala geografis, dan keterbatasan waktu. Salah satu tantangannya adalah praktik politik uang yang sulit dibuktikan dan dilaporkan. Pasal tersebut menyarankan agar praktik politik uang dapat dicegah dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu. Yang ketiga, singkatnya, pemilihan pemimpin dalam politik geostrategi dapat mempunyai implikasi dan signifikan terhadap ketahanan, pembangunan, dan keamanan nasional. Penting untuk memilih pemimpin yang memahami posisi geopolitik negara dan mencegah praktik yang dapat merusak integritas proses pemilu. Geostrategi dalam konsep politik adalah studi tentang bagaimana geografi dan ekologi memengaruhi politik internasional. Ini adalah bidang yang sangat luas dan melibatkan banyak aspek, termasuk satu, lokasi geografis. Sebuah negara dapat memanfaatkan posisi geografisnya untuk tujuan strategis, misalnya negara yang terletak di jalur perdagangan penting atau memiliki akses ke sumber daya alam yang berharga mungkin memiliki keuntungan strategis. Yang kedua, sumber daya alam. Sumber daya alam suatu negara seperti minyak, gas, mineral, dan tanah yang subur bisa mempengaruhi kebijakan luar negerinya. Negara yang kaya akan sumber daya mungkin menjadi target untuk eksploitasi oleh negara lain, atau bisa menggunakan sumber daya tersebut untuk mendapatkan keuntungan dalam negosiasi internasional. Yang ketiga, demografi. Populasi suatu negara termasuk ukuran, komposisi usia, dan tingkat pertumbuhan juga dapat mempengaruhi kebijakan politiknya. Misalnya, negara dengan populasi muda yang besar mungkin perlu fokus pada pendidikan dan pekerjaan, sementara negara dengan populasi yang menua mungkin perlu berinvestasi lebih banyak dalam perawatan kesehatan dan pensiun. Lalu yang keempat, iklim dan lingkungan. Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan juga dapat mempengaruhi politik. Misalnya, negara yang terkena dampak perubahan iklim mungkin perlu mengubah kebijakan energi dan lingkungannya. Lalu yang kelima, teknologi. Kemajuan teknologi juga dapat mempengaruhi geostrategi. Misalnya, teknologi seperti internet dan drone dapat mempengaruhi bagaimana negara berinteraksi satu sama lain dan bagaimana mereka menjalankan operasi militer. Semua aspek ini dapat mempengaruhi bagaimana suatu negara merumuskan dan melaksanakan kebijakan politiknya, baik secara domestik maupun internasional. Geostrategi dalam konsep politik umumnya merujuk pada penggunaan kebijakan dan taktik politik dalam konteks geografi global. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana lokasi dan sumber daya suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan luar negerinya dan hubungannya dengan negara lain. Pada dasarnya, geostrategi adalah cara suatu negara menggunakan posisi geografisnya untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan politik. Misalnya, negara yang memiliki banyak sumber daya alam mungkin memiliki kebijakan yang berbeda dibandingkan dengan negara yang kurang beruntung dalam hal ini.
Jadi, kesimpulan dari geostrategi dalam konsep politik adalah bahwa geografi dan politik saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam banyak cara yang signifikan. Jadi sekian, itulah pemaparan dari saya tentang geostrategi dalam konteks politik. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.